Halo guys, apa kabar semuanya? Gue harap semuanya sehat. Di video kali ini gue mau share tentang pengalaman gue sama yang namanya anxiety disorder, sama yang namanya panic attack. Sebenarnya anxiety disorder itu apa sih? Teman-teman juga pasti banyak yang udah tahu. Gangguan cemasan tuh yang berlebih, lebay lah. Gue ngalamin yang namanya anxiety disorder itu dari tahun 2013, kurang lebih udah 6 tahun. Ada banyak yang gue alamin dan semuanya tuh gak enak. Gue juga udah pernah berobat ke dokter, tapi gue putus nyambung berobatnya. Dan dokternya pun gue ganti-ganti. Jadi ada dokter A, dokter B, dokter C, itu gue ganti-ganti. Kondisi gue sekarang itu udah lebih bisa tenang, lebih bisa gampang kontrol, lebih bisa ikhlas sama kondisi keadaan gue sekarang. Pengalaman gue di anxiety itu pernah gue ngalamin panik juga. Waktu itu gue tahun 2014 itu gue pernah ngalamin hidung meler, hidung mampet. Itu gue susah napas. Cuma karena pikiran gue negatif, jantung gue tuh berdebar karena gue cemas. Dan pada saat itu juga gue dilariin ke UGD. Dan begitu sampai di UGD, dicek segala macam, jantung dicek segala apa, itu hasilnya normal banget guys, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi itu murni gue nggak kenapa-napa, dan gue cuma dibilang flu dan dikasih obat flu sama dokter. Pernah juga gue dapet tugas dinas keluar kota, itu gue harus naik pesawat. Dari rumah mau berangkat aja itu jantung gue udah deg. Itu rasanya nggak enak banget. Itu start dari rumah sampai masuk pesawat, perasaan gue masih sama, dengan pikiran yang sama. Tapi akhirnya semuanya gue lawan. Akhirnya gue bisa sampai ke tempat tujuan gue, dan nggak apa-apa, nggak kejadian apa-apa. Tapi anehnya dari sana mau balik ke Jakarta, gue ngalamin hal yang sama juga. Tapi pada saat itu gue nggak pernah sampai yang namanya panik, nggak ngalamin yang namanya panik itu. Pernah juga naik biang lala dari kecil, dari gue di bangku SMP. Itu kalau di Dufan naik itu mah gue nggak ada takut-takutnya. Tapi udah gede, udah ngalamin yang namanya anxiety, itu takut. Tapi sekarang kalau disuruh naik, bisa diatasin rasa takutnya itu, rasa cemasnya itu bisa ditakutin. Gue di sini nggak akan nge-share apa yang gue pikirin pada saat gue anxiety. Kenapa? Karena kalau misalnya gue share, teman-teman bisa jadi ke-trigger, khususnya teman-teman yang ngalamin hal yang sama kayak gue. Kenapa? Karena kebanyakan orang anxiety itu lebih gampang nyerap hal yang negatif dibandingin yang positif. Karena sifatnya orang anxiety itu biasanya 3: denial, skeptis atau nggak percaya. Yang ketiga, suka analisis diri sendiri. Nah, analisis diri sendiri ini gua ngalamin bener, dan itu toxic sekali. Jadi kalau teman-teman masih anxiety, mulai sekarang stop. Kayak googling, nyari gejala-gejala penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Kalau diikutin itu nanti teman-teman bisa bilang, ini gua banget nih, gua seperti ini nih, apa jangan-jangan gua sakit ini ya. Dan itu akan bikin kecemasan teman-teman jadi tambah parah, dan itu harus di stop, nggak bagus. Tahun 2013 itu gue didiagnosa sama dokter
dibilanginnya itu GAD, jadi gangguan kecemasan umum. Nah, banyak teman-teman, biasanya teman-teman gue juga ada yang ngalamin anxiety, tapi biasanya umumnya tuh ke-triggernya dari asam lambung. Asam lambung naik, itu rasanya jantung berdebar, gak enak banget. Jadi teman-teman gak usah terlalu banyak mikirin hal-hal yang negatif, tetap semangat, dibawa santai, dibawa rileks, dijalanin, karena ini normal, sama sekali normal. Jadi gak usah terlalu pusingin gue kenapa. Oke, kalau misalnya temen-temen juga ada yang punya pengalaman sama kayak gue, itu boleh ceritain di kolom komentar. Kita sama-sama berjuang. Gue sebisa mungkin bantu teman-teman buat ngelewatinnya. Jangan lupa di subscribe, di like. Kalau misalnya video gue bermanfaat, gue nanti juga akan bikin konten tips-tips buat ngatasin anxiety yang sesuai pengalaman gue. Teman-teman bisa ikutin, moga-moga aja bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, tetap semangat, di bawah relax, santai. Bye.